Ada salah satu hadis yang diperdengarkan oleh ulama. Ada salah satu hadis yang pernah disabdakan oleh Rasul Muhammad SAW. Kemudian hadis tersebut selalu diperdengarkan oleh ulama-ulama setiap zaman, bahkan sampai dengan hari ini. Hadis tersebut berbunyi seperti ini. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hamba-hambanya selama hamba tersebut menolong saudara-saudaranya yang mukmin, yang muslim. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada hambanya tersebut tidak secara langsung. Ya, Allah Ta'ala mampu memberikan pertolongannya secara langsung, tapi sepertinya itu tidak akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walau Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hukum-hukum tersendiri atau sunatullah, hukum kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menolong hambanya, pasti Allah Ta'ala gerakkan hambanya untuk menolong orang lain. Nah, ada salah satu cerita ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat ada di satu majelis, datanglah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Ghaf dari kota Jeddah. Entah saat itu majelis taklimnya ada di daerah mana, saya kurang tahu. Kemudian ketika beliau datang pada satu majelis tersebut, ada salah seorang ustadz yang menyampaikan ilmu di situ. Cuman orang-orang yang hadir saat itu kurang memperhatikan ustadz yang saat itu menyampaikan ilmu. Ada yang tidur, ada yang ngantuk, ada yang guyon sendiri, ada yang melihat jam, dan lain sebagainya. Walhasil ustadz ini kurang dihormati sama hadirin saat itu. Nah, ternyata ketika Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Ghaf beliau datang, ternyata orang-orang sungguh sangat menghormati Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Ghaf. Semuanya berdiri menghormati Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Ghaf. Nah, ketika beliau dihormati oleh banyak orang dan mereka ini adalah murid-murid Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Ghaf, ternyata orang yang sedang mengajar ini ada rasa hasut. Ya, biasalah ulama kalau seandainya hatinya kurang bersih, gak kosong daripada rasa hasut. Kemudian ulama tersebut atau ustadz tersebut ngomong pakai mikrofon. Manusia itu biasa-biasa saja, gak usah dihormati seperti ini. Manusia itu yang paling penting adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya seperti itu, kira-kira seperti itu. Walhasil ucapannya itu sungguh sangat menyindir Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Ghaf. Dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Ghaf melarang jamaah-jamaahnya untuk menghormati seperti itu. Wes, sudah kholas. Sampai beliau duduk di depan, di sekitar ustadz yang mengajar saat itu. Nah, ketika ustadz itu selesai menyampaikan tausiahnya atau wejangan-wejangan ilmunya, kemudian mic-nya itu diserahkan atau dipindah kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Ghaf. Maksudnya hadirin saat itu supaya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Ghaf membalas apa yang diucapkan oleh ustadz tadi itu. Nah, ternyata apa yang dikatakan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Ghaf ternyata sebaliknya. Yang beliau katakan kira-kira seperti ini. Apa yang telah disampaikan oleh ustadz tadi semuanya benar, dan apa yang ada di dalam diri saya itu benar. Saya ini orang yang salah dan masih kurang apa yang telah disampaikan oleh ustadz tersebut kepada saya tadi itu. Ya sudah, majelis kita tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah biniatul qabul wa tamamul usul dan lain sebagainya. Nah, ternyata ustadz ini dengan akhlaknya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Ghaf sungguh sangat tersentuh. Dan jamaah hadirin saat itu sungguh sangat heran dengan akhlaknya. Mereka mengharap, mereka mengira-ngira bahwasanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Ghaf ini akan membalas apa yang telah diucapkan, apa yang telah dicaci maki oleh ustadz tersebut. Ternyata yang dikeluarkan oleh kata-kata dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Ghaf sungguh sangat indah sekali. Sehingga ada salah satu murid beliau yang sekarang masih hidup. Muridnya ini mengatakan dalam memuji gurunya, aku melihat ustadz yang saat itu mencaci Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Ghaf dengan karomahnya, dengan
akhlak yang indah dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf datang dari pintu menuju majelisnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf, datang dalam keadaan merangkak. Kemudian bukan hanya tangan yang dicium, kakinya juga dicium. Dari saking menghormatinya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf, atau yang kira-kira ceritanya seperti itu. Nah, memang Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf itu hatinya bersih, akhlaknya indah, dan orangnya memang suka membantu. Siapapun dibantu sama beliau, siapapun dibantu sama beliau. Orang lain atau keluarga, muridnya atau bukan muridnya, selalu dibantu oleh beliau. Sehingga dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan karomah yang begitu luar biasa dari diri Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Dan kita harus tahu bahwasanya karomah yang paling hebat itu bukan yang bisa berjalan di atas air, atau juga yang berjalan di atas udara, atau juga yang berjalan di atas api, atau kalau seandainya ketabrak truk, orangnya nggak mati, sehat-sehat saja, truknya yang lecet misalnya, seperti itu. Bukan itu karomah yang sebenarnya, tapi karomah yang sebenarnya adalah ketika kita dapat merubah orang yang akhlaknya jelek menjadi baik, maka itu adalah karomah yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semuanya akhlak yang baik, dan kita bisa meniru sedikit demi sedikit, setapak demi setapak langkah daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf yang bersambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW.